Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Apa kabar semuanya? alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tematik membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke. Ada apa aja, Mas Rul? Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 5 ya. Nanti anak-anak Anda bisa melihat di buku. Yang pertama adalah makhluk hidup yang membutuhkan makan. Itu di halaman 4. Kemudian makhluk hidup bergerak di halaman 11. Kemudian makhluk hidup berkembang biak di halaman 16. Makhluk hidup tumbuh di halaman 24 dan makhluk hidup bernafas di halaman 29. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah makhluk hidup membutuhkan makan. Ada di halaman 4. Nah, makhluk hidup itu terbagi menjadi 3. Ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, ketiganya membutuhkan makanan. Sedangkan benda mati seperti bola dan batu itu tidak membutuhkan makanan. Ada yang tahu nggak sih makanan manusia itu apa aja? Nah, makanan manusia itu ada manusia yang memakan hewan, ada juga manusia yang memakan tumbuhan. Selain itu, ada juga makanan hewan. Ada hewan yang memakan hewan lain atau disebut karnivora, ada juga hewan yang memakan tumbuhan atau disebut herbivora, dan ada juga hewan yang memakan hewan dan tumbuhan atau disebut omnivora. Sedangkan makanan tumbuhan yaitu tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses mengolah gas karbon dioksida yang diambil dari udara dan air yang diambil dari tanah untuk membuat makanan dengan bantuan cahaya matahari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mr. Ulul. Yang kedua adalah makhluk hidup bergerak. Kalian tahu nggak bergerak itu apa? Ya, bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Ya, benda mati tidak dapat bergerak. Apakah kursi itu dapat bergerak? Anda bisa lihat di halaman 11. Tentu saja tidak dapat bergerak. Kursi adalah benda mati. Nah, berbeda dengan kursi, manusia, hewan, dan tumbuhan itu dapat bergerak. Nah, pada manusia bergerak untuk berpindah tempat dilakukan dengan kaki, ya kan, menggunakan kaki. Sedangkan pada hewan bergerak dengan berbagai cara. Oke, coba kalian bisa sebutkan ya sambil membaca. Yang pertama kanguru itu bergerak dengan cara melompat menggunakan kakinya. Kemudian ada ikan itu bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya. Kemudian ada juga nih burung bergerak menggunakan sayapnya untuk terbang. Dan ada lagi nih, ular bergerak menggunakan perutnya dengan cara melata. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga bergerak? Tumbuhan bergerak tetapi tidak dapat berpindah tempat. Coba lihat di bawah, gambar di bawah itu. Kalian pasti pernah melihat yang namanya daun putri malu. Siapa yang pernah pegang daun putri malu? Ketika kalian pegang, kalian itu akan pegang nanti menutup jika disentuh ya. Jadi makanya dinamakan daun putri malu. Kemudian ada yang namanya batang tumbuhan, akan tumbuh ke arah cahaya matahari. Oke, selanjutnya yang ketiga, silakan disulan. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah makhluk hidup berkembang biak, ada di halaman 16. Nah, kalau manusia, tadi kan makhluk hidup ada 3. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Sedangkan hewan berkembang biak dengan 2 cara. Ada yang bertelur, ada juga yang melahirkan. Kalau untuk hewan yang bertelur, itu contohnya ada ayam, itik, atau penyu. Sedangkan hewan yang melahirkan yaitu singa, kerbau, dan juga rusa. Tumbuhan dapat berkembang biak secara alami dan secara buatan. Secara alami, tumbuhan berkembang biak dengan bagian tubuhnya seperti biji, akar, atau tunas. Sedangkan secara buatan, tumbuhan berkembang biak dengan bantuan manusia. Manusia biasa melakukan setek atau cangkok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mr. Ulu. Oke, yang keempat ya, makhluk hidup tumbuh. Tumbuh itu bertambah ukuran, tinggi dan berat tubuhnya ya. Makhluk hidup itu tumbuh. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan
Hewan dan tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Tumbuh artinya bertambah ya, ukuran tinggi dan berat tubuhnya. Oke, coba kalian bayangkan, kalian itu juga tumbuh. Ya, kalian tumbuh dari bayi sampai saat ini. Berat dan tinggi badan kalian juga bertambah dari tahun ke tahun. Nah, sekarang anak ayam yang baru menetas juga akan tumbuh menjadi ayam dewasa. Demikian juga dengan tumbuhan yang seiring waktu bertambah besar, meninggi. Namun berbeda dengan hewan, tumbuhan ditandai dengan bertambahnya batang dan daun. Yang kelima, Misulan. Yang kelima yaitu ciri-cirinya adalah makhluk hidup bernafas, ada di halaman 29. Bernafas adalah menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Gas oksigen atau disebut juga gas O2, dan sedangkan gas karbon dioksida yaitu gas CO2. Nah, di sini manusia bernafas menggunakan paru-paru, sedangkan hewan menggunakan beberapa alat pernafasan. Ikan menggunakan insang untuk bernafas, sapi menggunakan paru-paru untuk bernafas, serangga menggunakan trakea untuk bernafas, dan cacing menggunakan kulitnya untuk bernafas. Sedangkan yang terakhir yaitu tumbuhan bernafas melalui mulut daun atau disebut juga stomata dan pori-pori kulit batang atau disebut juga lentisel. Baiklah, sekian Dan penjelasan dari Miss Ulan dan Mr. Ulul. setelah ini kalian akan latihan soal ya. Oke, terima kasih, semangat belajar dan tetap ceria dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.